Shalom, berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Deso. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kitab-kitab Taurat. Secara khusus, hari ini kita sudah masuk di bagian kitab Bilangan. Mari kita lihat apa sih arti dari kitab Bilangan itu. Jadi kalau kita merujuk dalam bahasa asli Ibrani, kitab Bilangan itu memiliki arti di padang gurun. Hal ini sesungguhnya merujuk pada pembagian atau pembilangan sensus yang terjadi, di mana diadakan sensus 2 kali. Kalau kita melihat di dalam pasal pertama sampai pasal 21 adalah sensus pertama dan membahas pengalaman Israel selama di padang gurun. Sedangkan pasal 22 sampai 36 diawali pada bulan-bulan sebelum mereka memasuki Kanaan. Oleh karena inilah mengapa kitab Bilangan disebut sebagai bilangan. Oleh karena juga kita lihat ada 2 kali sensus yang sedang terjadi, pembilangan, penghitungan orang-orang Israel pada masa perjalanan mereka di padang gurun, yang dimana Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka harus melewati padang gurun bertahun-tahun. Itulah perjalanan kehidupan mereka yang tercatat di dalam kitab Bilangan. Kalau kita melihat urutan peristiwa yang dikisahkan dalam kitab Bilangan adalah, kalau kita dapat menemukan perjalanan dari Sinai Israel mengembara ke utara, memasuki padang gurun Paran. Di sana para pengintai membawa pulang kabar busuk. Hal ini menimbulkan pemberontakan dan Israel menjadi takut untuk masuk dalam Kanaan. Selanjutnya, hal ini juga mengakibatkan kekalahan di tangan bangsa kafir dan disuruh mengembara kembali di padang gurun sepanjang 38 tahun. Bukan waktu yang singkat, 38 tahun. Pada akhir periode ini mereka pergi ke dataran Moab di sebelah timur Yordan, mengalahkan dan menduduki seluruh wilayah Trans Yordan di utara Sungai Amon. Namun di sini mereka terjerumus ke dalam dosa dengan para perempuan Moab dan Midian, serta mereka jatuh dalam penyembahan-penyembahan dewa-dewa mereka. Orang-orang Israel gagal di dalam mempertahankan kekudusan. Dari pasal 20 sampai 36, kitab ini membahas rangkaian peristiwa pada tahun ke-40. Banyak hukum dan peraturan menjadikan bagian ini menjadi banyak kesamaan dengan kitab Ulangan dan kitab Imamat. Kitab Bilangan ini merupakan kitab yang menjadi pola mengenai kehidupan dari pergumulan, seperti yang diingatkan oleh kitab Ibrani. Dalam perjanjian baru, yang pastinya di sana diajarkan untuk kita melihat perjalanan Israel di padang gurun sebagai gambaran kehidupan manusia. Akan banyak pergumulan, akan banyak orang-orang yang tak masuk dalam tanah perjanjian. Padang gurun adalah hal yang pasti dilewati, tetapi tanah perjanjian adalah tempat yang pasti kita tuju. Dari hal ini, kita dapat melihat fungsi kitab Bilangan untuk kehidupan masa sekarang. Apa saja fungsinya? Mari kita lihat. Yang pertama, kitab Bilangan ini sebagai pengingat. Seperti yang tadi saya katakan, pengingat bahwa kehidupan kita seperti bangsa Israel di padang gurun yang menantikan Tuhan dengan penuh banyak pergumulan. Menantikan kedatangan Yesus kedua kali dengan kehidupan yang dipenuhi dengan pergumulan. Bagian yang kedua, kitab Bilangan secara narasi membicarakan tentang pemberontakan Israel kepada Allah. Dan Allah dengan sabar memimpin setiap kehidupan umatnya. Jadi hal ini menjadi sebuah refleksi dalam kehidupan kita, bahwa dalam kehidupan masa sekarang Allah adalah Allah yang panjang sabar, yang penuh dengan anugerah, menuntun umatnya, yang walaupun umatnya sering memberontak, ia sangat kaya dengan kemurahan. Inilah yang kitab Bilangan ajarkan tentang Tuhan kita, Yesus Kristus.
kitab ini juga memberitakan cerita utuh tentang Israel. Di dalamnya penuh dengan cerita pengalaman Israel bersama Allah. Hal ini sesungguhnya mengajarkan untuk kita dilatih tertarik kepada Israel untuk melihat apa? Pengalaman mereka bersama Allah. Dan hal ini tentunya akan menarik kehidupan kita untuk melihat adanya pengharapan di dalam Kristus. Sebab di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang telah menjadi bagian di dalam Israel secara rohani. Kita dapat menjadi orang-orang yang menikmati berkat Abraham. Melalui kitab Bilangan inilah kita diteguhkan pengharapan kita tentang keselamatan. Bahwa Allah menuntun setiap kehidupan umatnya. Bagian yang keempat, kitab ini memperlihatkan kegagalan besar umat Israel yang diuji oleh Tuhan. Walaupun Tuhan telah menyediakan segalanya untuk kesejahteraan, walaupun mereka telah dibebaskan secara ajaib dari tanah Mesir, walaupun Tuhan selalu menolong dan bahkan sangat cukup pertolongan Allah bagi mereka, namun mereka gagal di Kadesi Barnea. Sebab mereka tidak percaya bahwa Allah cukup berkuasa untuk menolong mereka memasuki tanah perjanjian. Sesungguhnya hal ini menjadi peringatan juga dalam kehidupan kita, bahwa setiap umat Allah harus hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kepercayaan penuh di dalam Tuhan. Jadi kisah ini membuat hidup kita seharusnya melihat atau mengintrospeksi diri bahwa kita adalah orang yang sering gagal. Maka dari itu kita harus terus-menerus bersandar kepada belas kasihan Allah. Peristiwa Israel menjadi peringatan untuk hidup kita dalam kesetiaan. Kalau kita melihat dalam Ibrani 3 ayat 12 sampai 19. Dalam kitab Bilangan ini kita dapat melihat bahwa Allah adalah Allah yang sanggup mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan umatnya. Ia yang kudus, tak berkompromi dengan dosa. Pimpinan untuk umatnya sangatlah nampak. Ia adil dan setia. Di tengah karakter Allah yang diperlihatkan dalam kitab Bilangan ini, kita pun dapat melihat bahwa Ia Allah yang mengizinkan umatnya menghadapi krisis. Untuk apa? Untuk mendidik umatnya supaya umatnya bersandar penuh kepadanya dan memperkuat kehidupan iman hanya di dalam Dia yang memelihara kehidupan. Inilah yang diajarkan Alkitab di dalam, khususnya di dalam kitab Bilangan, mengenai pribadi Allah kita. Selanjutnya, apa yang kitab Bilangan singkapkan tentang Mesias? Adakah berita tentang Mesias dalam kitab Bilangan ini? Kita akan lihat bahwa secara tidak langsung kitab Bilangan ini sesungguhnya menunjuk kepada Kristus yang akan datang. Mesias akan menjadi imam besar yang digambarkan dalam keimaman Harun. Namun keimaman Yesus tidak terhenti oleh kematian seperti Harun, karena Yesus bangkit dari kematian. Selanjutnya, jika melihat dalam pasal 21 ayat 4-9, di sana dikisahkan ular tembaga. Setiap orang yang melihat ular tembaga yang ditaruh di atas tiang, dan setiap orang yang melihat ular tembaga itu tetaplah hidup walaupun dia sudah dipatok oleh ular itu. Sesungguhnya kisah ini adalah tanda tentang karya Yesus di atas kayu salib. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba kita lihat, bandingkan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 4-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sangat jelas firman Tuhan katakan bahwa kisah di kitab Bilangan ini juga mengisahkan tentang karya Kristus di atas kayu salib, yang seharusnya kita telah mati oleh karena dosa kita. Tetapi ketika kita menaruh harapan di dalam Kristus, maka kita akan beroleh kehidupan. Maukah engkau memperoleh kehidupan itu? Percayalah kepada Yesus.
Selanjutnya, pengajaran apa yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dapat membuat hidup kita berpengharapan di dalam Tuhan kita. Jika kita melihat isi kitab Bilangan, mengajarkan bahwa perjalanan kehidupan rohani tidak lepas dari yang namanya dinamika iman. Allah mengizinkan kita untuk berjalan di padang gurun, untuk mendidik hidup kita, untuk membentuk hidup kita semakin murni. Namun Ia selalu setia menopang dan memelihara hidup kita. Dalam kitab Bilangan pun kita menemukan anugerah Allah yang telah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Begitu juga dengan kehidupan masa kini. Allah telah memberikan hidup kita anugerah yang besar melalui Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yang dahulunya kita adalah hamba-hamba dosa, budak-budak dosa, yang seharusnya kita mati oleh karena dosa kita, tetapi oleh karena anugerah yang Tuhan berikan di atas kayu salib, kita memperoleh kehidupan. Mesir yang menggambarkan perbudakan, Allah sanggup membebaskan. Padang gurun yang menjadi gambaran kehidupan yang penuh pergumulan dan pemberontakan, tetapi Allah sanggup melepaskan mereka semuanya. Kita melihat di sini, Allah adalah Allah yang setia. Ia menuntun dan membawa umatnya untuk masuk dalam kemenangan, yaitu tanah Kanaan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita siap untuk masuk dalam tanah Kanaan? Maukah engkau dan saya setia, tidak berpaling kepada ilah-ilah dunia, hanya setia kepada Tuhan kita yang hidup, Yesus Kristus? Kiranya pembelajaran dari kitab Bilangan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita untuk kita semakin hari semakin bertumbuh mengenal firman Tuhan yang hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.